Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan tentang pengukuran debit melalui bendung di laboratorium menggunakan hydraulic bench pada kegiatan praktikum hidrolika. Kita lihat pada sesi pengenalan alat ini adalah hydraulic bench tampak samping dan tampak depan. Di mana pada tampak samping ada panel. Di sini ada panel on off untuk menghidupkan pompa. Kemudian ada control valve untuk membuka dan menutup aliran air dari pompa ke saluran pembawa. Kemudian ada skala pengukuran volume yang berfungsi untuk mengukur volume air yang tertampung pada bak volumetrik. Nah, pada bagian atas ada skala pengukur tinggi air. Seperti dijelaskan tadi, pada bagian atas ini ada yang namanya kolam olak dan saluran pembawa. Kolam olak berfungsi untuk mereduksi aliran sehingga aliran yang mengalir ke saluran pembawa menjadi aliran yang tidak bergolak. Sehingga dengan demikian pengukuran muka air di hulu dari bangunan ukur ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya lagi adalah bak volumetrik yang berfungsi untuk mengukur volume air yang tertampung. Nah, untuk mengukur volume air yang tertampung, maka bola pelampung ini harus kita turunkan sehingga menutupi pada bagian dasar, dan selanjutnya air akan naik dan volume bisa kita ukur. Nah, di bagian kanan kita ini adalah skala ukur tinggi air dalam satuan milimeter. Sementara tombol kecil ini adalah pengatur datum dan pembacaan pada tinggi air. Sehingga pada saat dilakukan pengukuran tinggi air, tentukan datum dahulu, kemudian air terukur, maka bagian skala yang kecil ini akan naik dan kita membaca berapa satuan tinggi air yang terbaca di skala pembacaan ini. Pengambilan data debit terdapat dua tahapan. Pertama adalah tinggi muka air di atas bangunan ukur. Nah, pengukuran tinggi muka air ini didahului dengan mengukur titik datum terlebih dahulu. Datum itu didasarkan atau dimulai dari dasar bangunan ukur. Nah, dengan cara menambahkan ujung dari skala pengukur tinggi air tadi, kemudian menentukan berapa datum yang kita inginkan. Bisa 10, bisa 5, dan sebagainya. Kemudian, setelah terpasang datum, ditentukan datumnya adalah misalkan 5, maka alat dihidupkan sehingga air akan naik air akan mengalir pada saluran pembawa. Nah, di saat itulah kemudian saat skala pembacaan ini kita naikkan, di mana ujung jarum harus berada pada permukaan air. Nah, dengan demikian maka skala pembacaan kecil ini juga akan ikut naik. Nah, dengan demikian maka tinggi air terbaca berbeda dari datum. Sebagai contoh, H ukur adalah 15 mm. Dengan demikian maka atau tinggi air sebenarnya adalah 10 mm. Tahap berikutnya adalah pengukuran volume aktual dan waktu. Nah, pengukuran volume aktual ini harus dilakukan dengan cara menutup bola penampung dulu. Kemudian kenaikan volume air akan terbaca pada skala volume yang ada di samping hydraulic bench. Nah, suatu contoh, di saat kita menentukan awal kenaikan volume di titik awal adalah 5 liter, maka di saat itulah stopwatch Anda harus dihidupi. Nah, di saat stopwatch dihidupi, kemudian kita menentukan bahwa stopwatch itu harus dalam waktu 10 detik, maka pada saat 10 detik kita akan mengukur berapa volume akhirnya. Nah, dengan demikian maka volume sebenarnya adalah volume akhir dikurangi dari volume awal per satuan waktu, sehingga debit adalah 0,5 liter per detik. Dihasilkan dari
volume sebenarnya dibagi waktu. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Dalam hal ini kita menggunakan datum dengan ketinggian 0 yang diukur dari skala pengukur tinggi tadi yang dijelaskan di awal. Kemudian tinggi air sebenarnya adalah 0,488 atau 48 mm. Lebar mercu ini adalah lebar dasar saluran. Nah, kebetulan dalam hal ini kita menggunakan perhitungan segi 4, maka yang kita ukur adalah lebar bangunan ukur bangunan segi 4 sebesar 0,030 meter atau 30 cm. Sementara volume terukur adalah 0,05 meter kubik. Dari satuan liter kita konversi ke meter kubik. Waktu yang dibutuhkan selama 6,5 detik. Sehingga volume aktual adalah 0,0077 meter kubik. Nah, sementara itu di samping kita menghitung volume aktual, kita harus menghitung volume teoritis menggunakan persamaan umum. Q sama dengan 1,71 M kali B kali H. B adalah panjang pelimpah, H tinggi air, kemudian M adalah koefisien debit antara 0,9 sampai 1,3. Nah, dari hasil perhitungan tersebut ternyata terjadi perbedaan antara debit aktual dengan debit teoritis. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan kesalahan relatif. Dari perhitungan kesalahan relatif terdapat kesalahan relatif lebih besar dari 5%. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan koefisien kalibrasi. Nah, ternyata dari perhitungan koefisien kalibrasi rata-rata 0,9 yang artinya 0,93, 0,95 dan sebagainya di atas 0,9 yang artinya bangunan ukur segi 4 ini baik untuk digunakan pengukuran debit skala laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tutorial singkat tentang pengukuran debit, pengenalan alat dan perhitungan pengukuran debit menggunakan bangunan ukur segi 4 pada hydraulic bench. Terima kasih.